Garmun berkata pada Jin, bagaimana perasaanmu setelah menyaksikan form pertama dari Spirit Sword? Yang baru saja kutunjukkan hanya sekitar 50% dari kekuatan penuhnya. Itu sebabnya bekas tebasan pedangnya hanya setengah dari yang ditinggalkan Temar. Jin membalas, mereka bilang Soul Slash adalah awal dan akhir dari Spirit Sword kan? Jadi maksudmu, meninggalkan bekas tebasan pedang sebesar lapangan latihan ini adalah batas dari Spirit Sword. Garmun menjelaskan, jika kau menguasai Soul Slash hingga puncaknya, kemungkinan iya. Namun, jika kau mencapai tingkat tertinggi dari Spirit Sword, Soul Slash tak lagi menjadi sekadar teknik pedang dan berubah menjadi authority. Itu berarti, tidak peduli seberapa kuat lawanmu, jika semangatnya lebih lemah daripada semangatmu, kau bisa mengambil nyawanya kapan saja. Jin membalas, memang menyebutnya authority sangatlah tepat. Apa yang harus kulakukan untuk melakukan Soul Slash? Garmun menjelaskan, untuk melancarkan Soul Slash, pertama, kau perlu merasakan penyatuan antara spirit energi dan pedangmu. Jin membalas, perasaan penyatuan antara spirit energi dan pedang. Jika bukan karena Spirit Absorption Sword, aku rasa aku bisa menirunya. Pertama kali aku merasakannya adalah, saat pertarunganku dengan Myuron Sivel. Ketika dia mencoba membuka Gate of Hell menggunakan orgal spell milik Demon King, sebuah perasaan aneh muncul dalam diriku. Kemudian saat aku menebas palu Goldtop Havalep dari White Wolf, serta saat melihat bayangan Temar di Gurun Mitra. Aku merasakan penyatuan antara spirit energi dan pedang di semua momen itu, bersama dengan keyakinan untuk menebas. Garmun berkata, itu dia, memang seperti itu perasaannya. Seperti yang kuduga, karena Run Sandel sering terlibat dalam pertempuran sengit, sepertinya kau secara kebetulan mencapai bentuk pertama dari Spirit Sword. Mengubah keyakinan untuk menebas menjadi sebuah pelafalan, baiklah, biarkan aku menunjukkannya lagi. Dengan kuda-kuda yang kuat, Garmun langsung mengangkat pedangnya yang sudah dilapisi shadow energi, lalu mengayunkan pedangnya dengan kekuatan yang besar. Garmun menjatuhkan pedangnya turun menghantam tanah seperti kilat ilahi, sebuah jalur kehancuran yang membelah arena menjadi retakan panjang terbentang lurus dari titik benturan. Garmun yang merasa takjub berkata, itu jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi seperti itu, sekarang aku mengerti. Jin membalas, kau baru saja berkata, sekarang aku mengerti, sepertinya kau baru saja mendapatkan pencerahan. Garmun berkata, sebenarnya, aku lebih akrab dengan Illustrious Swordsmanship, jadi aku jarang menggunakan Spirit Sword. Dengan kesalnya Jin membalas, jujur saja, menggunakan spirit energi dengan Spirit Sword tidak efisien bagiku. Serius, kau seharusnya yang jadi guru. Garmun berkata, bukankah bagus jika aku menjadi lebih kuat, jadi jangan terlalu kesal dan fokus saja untuk mengatasi Spirit Absorption Sword. Jika kau bisa melewatinya, kau akan menyelesaikan form pertama dari Spirit Sword dalam waktu singkat, dan setelah itu kita akan mulai berlatih dengan working lainnya. Jin membalas, aku merasa seperti mendapat bagian yang kurang di sini, kalau begitu, setidaknya tunjukkan padaku Illustrious Swordsmanship yang kau bilang itu. Garmun menjelaskan, itu tidak mungkin, karena kau belum diakui menjadi saudara. Kau juga butuh Radiant Hairs kami, untuk menggunakan Illustrious Swordsmanship, jadi meskipun seorang manusia melihatnya, itu tidak berguna. Jin membalas, siapa yang bilang aku ingin menggunakannya, aku hanya penasaran ingin melihatnya. Sepertinya aku tidak punya pilihan. Jika kau tidak menunjukkan Illustrious Swordsmanship, aku akan menyebarkan kabar bahwa kau bukan guruku tapi muridku, yang belajar form pertama dari Spirit Sword dariku. Mendengar hinaan dari Jin, membuat Garmun sangat murka, berani-beraninya kau mengancam Working Garmun. Baiklah, aku akan menunjukkan teknik yang paling dasar dari Illustrious Swordsmanship. Pertama, salurkan aura yang mengalir melalui tubuh. Namun secara tiba-tiba, Boras langsung muncul di hadapan Jin sembari berkata, lihat Jin, aku telah membuat ini khusus untukmu. Kau akan menyukainya Jin, kau akan mengetahuinya nanti, ini akan selesai dalam sekejap. Jin bergumam dalam hati, tapi tetap saja, seberapapun itu disempurnakan, apa pantas menerima gigi orang lain seperti ini. Seketika itu juga, kilatan emas mulai menyala dari gigi tersebut, serta urat-urat cahaya yang merambat ke seluruh tubuhnya. Dengan raut wajah terkejutnya, Jin berkata, ini spell untuk transfer ingatan. Jin bergumam dalam hati, sekarang entah bagaimana, informasi tentang Illustrious Swordsmanship telah masuk ke pikiranku. Jadi begitu, Illustrious Swordsmanship bukan hanya sekadar teknik pedang, itu adalah istilah yang mencakup semua seni bela diri yang digunakan oleh suku Illustrious Legend. Dengan rasa penasarannya Jin bertanya, Working Boras, apa yang kau lakukan pada Graham yang kau berikan padaku? Boras menjawab, itu rahasia, tapi aku bisa pastikan itu bukan magic. Garmun menjelaskan,
mungkin agak mirip dengan kekuatan yang kalian manusia sebut magic, namun, kami tidak memiliki mage seperti ras lainnya. Sebagai gantinya, di suku kami yang tahu cara mengendalikan mana menjadi blacksmith, yaitu saudara kelima. Saudara kelima adalah blacksmith terhebat dalam sejarah suku Illustrious Legend. Dahulu, semua saudara akan berbaris hanya untuk menerima sesuatu yang dibuat oleh saudara kelima. Jin berkata, terima kasih atas hadiahmu, Boras, akan kugunakan dengan baik. Boras membalas, jika kau menerima sesuatu, kau harus memberi sesuatu sebagai balasan bukan? Aku memberikanmu geraham, jadi aku ingin kau mencapai pencapaian kedua. Dengan wajah bingungnya Jin bertanya, pencapaian? Aku belum tahu pencapaian apa, tapi aku akan mewujudkannya. Dengan wajah penuh semangat Boras membalas, bagus, ayo mulai latihan segera. Cerita berpindah, tanggal 20 Januari tahun 1797, 1 bulan telah berlalu. Narator menceritakan, selama itu, aku belajar Soul Slash dari Working Garmon, dan dari Working Boras, aku belajar cara menggunakan tubuhku dengan lebih efisien. Cara meringankan tubuhku, cara mengendalikan kekuatanku, cara melepaskan kekuatan super, dan lainnya. Teknik fisik dari suku Illustrious Legend yang diajarkan Boras kepadaku, begitu primitif namun misterius. Selama latihan, aku membuat kemajuan luar biasa. Membentuk jantung dari aura, mirip dengan Light Heart milik suku Illustrious Legend, meskipun hanya setengah selesai. Lalu, Illustrious Swordsmanship. Jin berkata, ini tidak mudah. Boras membalas, tentu saja tidak, malah aneh jika kau langsung berhasil dalam percobaan pertama. Tapi melihat kau bahkan bisa mencobanya sudah luar biasa, menggunakan aura untuk membentuk jantung seperti milik kami, dan mencoba menggunakan Illustrious Swordsmanship, itu hebat. Bahkan Temar tidak memikirkan hal itu, itulah yang membuat ini sangat menarik. Tapi Jin, kau harus merahasiakannya untuk sekarang. Jika saudara yang lain tahu bahwa seseorang yang belum diakui sebagai saudara, menggunakan Illustrious Swordsmanship, beberapa dari mereka pasti akan menentangnya. Narator menceritakan, membentuk ruang berwujud di tubuh menggunakan aura adalah sesuatu yang bisa dicapai siapa saja di level tinggi. Pertanyaannya adalah, apa itu bisa berfungsi sama seperti Light Heart milik suku Illustrious Legend? Suku Illustrious Legend terlahir dengan Light Hearts yang sepenuhnya terbuat dari aura. Memungkinkan mereka untuk menggunakan aura dengan bebas. Dengan standar manusia, setiap Illustrious Legend setidaknya adalah bintang 9, singkatnya mereka terlahir sebagai senjata. Garmon berkata pada Boras, saudara kelima, apakah latihanmu berjalan baik? Boras membalas, saudara 8, tepat waktu sekali. Awalnya, aku berencana memanggilnya setelah dia menguasai Spirit Absorbing Sword, tapi melihat dia berlatih, kupikir tidak ada salahnya dia datang lebih awal. Jin bertanya pada Garmon, apa yang akan kupelajari dari Working keempat? Garmon menjelaskan, lanjutan yang kau pelajari dariku, form pertama dari Shadow Blade, kau sekarang akan belajar form kedua dari Working keempat. Boras menambahkan, dan Working keempat, dia tidak bicara. Jin yang mendengarnya sangat terkejut. Garmon berkata, saudara kelima, jangan biarkan Jin salah paham, kau harus menjelaskan dengan benar. Working keempat bukan bisu, dia sedang menjalani pelatihan diam. Kami tidak tahu mengapa, tapi sudah begitu cukup lama, sejak waktu membeku di Lavrarosa. Jin melihat ke arah Linfa sembari bergumam dalam hati, dia orang yang tak menunjukkan emosi sama sekali waktu itu. Jin langsung memberikan salam hormat, sebuah kehormatan bertemu denganmu, aku Jin Runsandel. Jin menatap lurus ke depan dengan mata terbelalak, pupil matanya bergetar seolah mencoba memahami gerakan kilat yang baru saja melintas di hadapannya. Begitu ia menoleh, lantai di belakangnya sudah tercabik. Kayu tebal arena terukir dalam membentuk goresan tajam menyerupai huruf. Itu bukan sekadar tanda luka pada lantai, melainkan pesan diam dari lawannya. Garmon berkata pada Linfa, aku tahu ada yang aneh ketika kau mengurung diri di kamarmu sepanjang hari, ternyata kau belajar bahasa baru untuk si pewaris. Dalam sekejap, ledakan energi mengguncang arena, dengan ekspresi dingin Linfa melangkah keluar dari kepulan asap. Dengan pedang besar yang dipenuhi shadow energi yang pekat itu merambat liar seperti api hidup dan menelan udara. Dari kepulan debu, Garmon yang terhempas keras ke dinding berkat serangan dari Rinpa, memancarkan wajah amarah dan rasa sakit. Garmon langsung menerjang ke depan, dengan tatapan mata yang tajam, serta kilatan emas yang mulai menyelimuti pedang besarnya, bersiap untuk menyerang balik. Dengan raungan penuh amarah, Garmon mengayunkan pedang besarnya ke arah Rinpa. Tebasan itu bagaikan badai petir, yang menjelma menjadi bilah cahaya keemasan yang menyapu arena. Namun, di tengah pusaran cahaya emas, dengan gerakan yang nyaris mustahil diikuti mata biasa, Rinpa melompat ke udara dan membalikkan tubuhnya dengan ringan seperti bayangan.
Rinpa langsung mengayunkan pedangnya dari atas dengan begitu cepat dan tajam, seolah serangan itu tak hanya ditujukan pada Garmund, tapi juga pada ruang dan waktu. Menyadari serangan Rinpa yang begitu berbahaya, Boras langsung melesat dengan kecepatan penuh untuk menggagalkan serangan dari Rinpa. Dalam sekejap, Boras langsung menendang pedang Rinpa dari genggamannya, yang membuat pedang tersebut langsung terhempas ke lantai dengan cukup keras. Dengan momentum yang sempurna, Boras langsung meninju Rinpa ke bawah dengan sangat kuat, sehingga menghasilkan suara benturan keras yang membuat arena di bawah bergetar. Dengan kesalnya Boras berkata, "Sister keempat, apa kau benar-benar ingin menebas saudara ke-8? Cobalah untuk menahan diri sedikit di hadapan pewaris, mulut saudara ke-8 memang selalu bicara sembarangan. Bagaimanapun, tugas kami sudah selesai, jadi aku serahkan Jin padamu, Sister keempat." Jin bergumam dalam hati, mereka sedikit mirip, mungkin aku harus memperlakukannya seperti aku memperlakukan Kayona. Narator menceritakan, latihan dengan War King Rinpa dimulai. Lebih tepatnya, aku berlatih sendirian, tanpa menanyakan apapun kepada War King keempat tentang Shadow Blade Second Form. Karena aku tidak bertanya, dia tidak mengajariku. Mungkin karena sama seperti di awal bersama Kayona, dia tampaknya menganggapku sebagai mainan baru yang menarik. Ketika aku berkonsentrasi menggunakan aura, dia tiba-tiba mendekat untuk menunjukkan Shadow Blade Second Form sebelum menghilang. Atau ketika aku melakukan Soul Slash, dia melihat dengan tatapan tidak setuju, dan kadang-kadang menyerang dengan pedang besarnya. Setiap kali dia menyerang, aku menahan rasa sakit yang terasa seperti seluruh tubuhku hancur, setelah itu War King keempat memberikan senyuman puas. Entah karena dia merasa puas dengan serangannya sendiri, atau karena dia kagum dengan ketahananku, aku tidak tahu. Jika aku tidak mengaktifkan Minsai, kepalaku pasti sudah terpotong setidaknya 5 kali oleh pedangnya. Namun, tidak sekalipun aku mempertanyakan atau mengeluh, saat dia melakukan itu padaku. Saat menghadapi orang-orang seperti Kayona, kau tidak boleh menunjukkan minat, sampai mereka tidak bisa menahan rasa penasaran mereka dan mendekatimu terlebih dahulu. Cerita berpindah 10 hari kemudian. Jin bertanya pada Rinpa, bisakah kau memberitahuku kenapa kau menjalani latihan diam? Aku dengar kalau kau sudah sangat lama tidak bicara. Bahkan saudara-saudaramu tidak tahu alasannya. Dari apa yang kulihat beberapa hari terakhir ini, kau berkomunikasi denganku. Karena itu, apa itu masih bisa disebut latihan diam? Menurutku, latihan diam seharusnya memiliki tujuan yang jelas. Dan seharusnya memutuskan segala bentuk komunikasi itu sendiri, hanya dengan begitu, hal itu menjadi contoh bagi yang lain, dan memiliki arti yang penting. Jika tidak, apa yang kau lakukan hanyalah menahan diri untuk tidak bicara, dan itu tak bisa dinilai sebagai latihan diam. Kau penasaran kenapa aku belum bertanya tentang Shadow Blade Second Form kan? Aku tidak punya keinginan untuk belajar dari seseorang yang hanya berpura-pura, itulah sebabnya aku tidak bertanya atau menunjukkan rasa ingin tahu. Jika kau benar-benar seorang yang akan mewariskan Shadow Blade, jangan buang-buang waktu dengan pelatihan yang tidak dipahami siapapun. Dan sebagai gantinya, ajarilah aku dengan tulus, sama seperti yang dilakukan Garmund dan Boras. Jika perkataan dan tindakanku barusan tidak sopan di matamu, mohon maafkan aku akan melanjutkan latihan. Rinpa akhirnya membuka mulutnya setelah sekian lama, sembari mengatakan, bukan begitu. Melihat Rinpa yang akhirnya berbicara, membuat Garmund dan Boras sangat terkejut. Sembari mengeluarkan shadow energi yang begitu besar, Rinpa menegaskan, dengan tulus, aku akan memberikan segalanya. Aku akan menunjukkan padamu sesuatu yang luar biasa. Rinpa mendaratkan kakinya dengan tenang di atas permukaan air yang beriak, getaran kecil menyebar dari telapak kakinya, namun tubuhnya tetap stabil. Tatapannya yang tajam, Rinpa mulai mengangkat pedangnya secara perlahan. Dengan gerakan ringan namun penuh tekanan, ia mulai memutar tubuhnya, gelombang shadow energi mengikuti setiap ayunan, menciptakan pusaran mematikan yang menggerus udara. Tangannya terangkat, lalu tubuhnya berputar sempurna. Shadow energi semakin menajam, berubah menjadi pusaran raksasa yang berputar bersama gerakannya. Setiap helai kain, setiap gerakan otot, menyatu dengan kekuatan. Jin bergumam dalam hati, teknik ini benar-benar berbeda dari Soul Slash milik Garmund. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya yang dipenuhi spiritual energi, gerakannya sinkron satu sama lain, seolah-olah dipantulkan dalam cermin. Ini adalah swordsmanship yang memungkinkan pemotongan simultan dari dua arah, sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh pengguna dua pedang. Entah itu dari kiri ke kanan, atau dari bawah ke atas, sama saja. Great Sword yang terbuat dari spiritual energi dan Great Sword milik Rinpa terus berpotongan. Ini benar-benar, Shadow Blade Second Form. Garmund dan Boras yang melihat pertunjukan dari Rinpa berkomentar dengan rasa kagum, selalu memuaskan bisa melihatnya. Boras menambahkan,
Tak kusangka aku bisa melihat Shadow Blade Second Form dari Sister keempat setelah sekian lama. Rinpa berkata pada Jin, jadi bagaimana? Apa pendapatmu tentang Shadow Blade Second Form? Jin membalas, sangat mengesankan, kuat sekaligus indah. Sampai sekarang, kau belum benar-benar menunjukkannya padaku kan? Mendengar pujian yang tulus dari Jin, membuat Rinpa tersipu malu sembari mengatakan dengan suara yang pelan, sepertinya begitu. Garmun berkata pada Boras, kalau begitu, kita harus memberitahu brother yang lain. Boras membalas, iya, dengan begitu mereka bisa berbicara dengan Sister Rinpa sebelum pewaris pergi. Lagi pula, kami tidak pernah bisa mengucapkan sepatah kata pun padanya saat Temar ada di sini. Rinpa menjelaskan pada Jin, Sir, itulah nama dari Shadow Blade Second Form yang kau lihat barusan. Jin membalas, aku terkesan, Great Sword yang terbuat dari spiritual energi saling mengunci seperti sepasang gunting, itu adalah sesuatu yang belum pernah kupikirkan atau kulihat sebelumnya. Rinpa bertanya, bisakah kamu menirunya? Jin membalas, ini bukan teknik yang sederhana, yang bisa aku tiru hanya dengan melihatnya sekali. Ada juga masalah dengan pedang ini, ia terus-menerus menyerap spiritual energiku, bahkan Shadow Blade Formku tidak ada peningkatan sama sekali. Rinpa menjelaskan, Soul Absorbing Blade tidak hanya menyerap, ia adalah pedang yang memurnikan spiritual energi. Aku tidak yakin kamu akan mengerti, tapi, anggaplah Soul Absorbing Blade sebagai sarung pedang, bukan pedang. Seperti kamu menarik pedang dari sarungnya, kau menarik spiritual energi dari Soul Absorbing Blade. Jika kamu menggunakan spiritual energi sembarangan sejauh ini, dengan mengatasi Soul Absorbing Blade, kamu bisa menggunakan spiritual energi dengan jauh lebih efisien. Kamu pasti bisa melakukannya, menaklukkan Soul Absorbing Blade, dan saat kamu memegang pedangmu lagi, kamu bisa mengendalikan spiritual energi dengan lebih bebas. Jin langsung tertawa lepas sembari membalas, Working Rinpa, tidak seperti Garmun, kau punya bakat dalam menjelaskan sesuatu. Kau cocok menjalani peran sebagai guru, dengan bakat seperti itu, kenapa kau menjalani pelatihan diam? Rinpa menjelaskan dengan wajah yang murung, itu bukan pelatihan, seperti yang kau katakan, itu adalah hukuman yang kuberikan pada diriku sendiri. Jin membalas, karena tidak ada brother lain yang tahu tentang ini, berarti pasti ada alasan kenapa kamu tidak bisa mengatakannya dengan mereka. Sangat sulit memendamnya sendirian selama itu, aku bukan saudaramu, jadi jika kau tidak keberatan, aku ingin mendengar ceritamu. Jadi begitu, kau berkata pada mereka untuk tidak menantang para dewa, dan tidak ada yang mendengarkan. Rinpa membalas, berkatmu, hukumannya sudah berakhir, malah terasa begitu mudah. Terima kasih, kamu tampaknya punya kekuatan yang dapat menggerakkan hati. Namun secara tiba-tiba, muncul segerombolan orang dengan wajah yang sangat bergembira berkata, Rinpa, kau akhirnya mengakhiri pelatihan diam. Apa yang terjadi? Kupikir kau tak bisa bicara lagi. Jin bergumam dalam hati, Working Rinpa, kebanyakan orang, ketika kata-kata mereka tidak didengar, mereka menyalahkan orang lain. Kupikir aku bisa memperlakukannya dengan lebih nyaman mulai sekarang. Boras menghampiri Jin sembari berkata, karena kau berhasil membuat Rinpa berbicara, aku akan mengklaim itu sebagai pencapaian, seperti yang dijanjikan. Jin membalas, pencapaian kedua, dari semua saudara, setidaknya kau pasti sudah tahu kan, alasan pelatihan diam Rinpa. Dan orang sepertiku, yang bukan dari suku Illustrious Legend, yang akan jadi orang pertama yang membuatnya berbicara. Narator menceritakan, setelah mengakhiri sumpah diamnya, Rinpa memberikan bantuan besar padaku. Selain membantuku dengan cepat mengatasi Soul Absorbing Sword, dia juga mengajarkan metode untuk menggunakan Shadow Blade Second Form setelah First Form, aku berhasil menguasainya bahkan sebelum 2 minggu berlalu. Tentu saja, hanya mengetahui metodenya saja belum bisa dibilang menguasainya, jadi aku mengulanginya berulang kali hingga menjadi kebiasaan. Cerita berpindah, Februari tahun 1797. Tantel berkata pada Jin, karena kau sudah mengatasi Soul Absorbing Sword, sepertinya aku harus mengembalikan pedangmu. Sembari menerima pedangnya kembali Jin membalas, kau bilang aku tidak akan membutuhkan pedangku di sini kan? Tantel menjelaskan, mulai hari ini, kau akan membutuhkannya. Setelah menyelesaikan latihanmu dengan Sister keempat, kau akan mulai bertarung dengan brother-brother biasa. Semua orang berkumpul sore ini untuk menyaksikan duel, harusnya sekarang brother pertama sedang memilih lawan pertamamu. Dengan wajah senangnya Jin membalas, akhirnya duel dengan suku Illustrious Legend, aku sudah menginginkan pertandingan yang layak sejak hari pertama aku tiba di sini. Kau seperti menganggap aku pasti akan kalah, kalau mereka hanya prajurit biasa, harusnya mereka setara dengan suku White Wolf kan? Tantel menegaskan, suku White Wolf kau bilang, mereka bahkan melebihi rata-rata suku Orange Tiger.
Dan brother pertama tidak menyukaimu, dia mungkin akan memilih lawan yang tangguh untukmu. Jin membalas, kebanyakan dari kalian di atas bintang 9 di standar manusia, kurasa tak akan ada pertandingan yang mudah. Tantel berkata, tetap saja, aku akan mendukungmu, kau sudah menerapkan saranku kan? Bukannya aku sudah bilang kau harus melihat Illustrious Swordsmanship setidaknya sekali. Jin membalas, tentu saja, aku sudah melihatnya. Tantel kembali berkata, kalau begitu, baiklah, istirahatlah di ruang dan tunggu sampai sore. Boras menghampiri Jin yang sedang membersihkan pedangnya, sembari bertanya, apa kau sudah siap? Dengan suara yang tegas Jin membalas, tidak ada yang perlu dipersiapkan, begitu lawan ditentukan, aku tinggal bertarung. Garmun berkomentar, benar, kau sangat kuat. Tidak, kau luar biasa kuat, sulit dipercaya kau cuma seorang bocah manusia. Jadi jangan takut, kau akan baik-baik saja. Boras berkata, namun aku khawatir Jin, sepertinya kau tipe yang mudah patah semangat, jika menghadapi kegagalan besar. Rinpa menambahkan, itu biasa bagi mereka yang selalu berhasil. Boras kembali berkata, Jin, kau juga perlu belajar bagaimana bangkit setelah kegagalan. Dengan kesalnya Jin membalas, kenapa semua orang bertingkah seperti ini? Tantel bilang aku akan kalah, dan kalian semua sudah memperlakukanku seperti aku sudah kalah. Boras menjelaskan pada Jin, itu karena kami khawatir, kau akan berakhir seperti Temar. Garmun menambahkan, kata mereka, Temar tidak pernah kalah di dunia luar, tapi di sini di Lavrarosa, dia mengalami kekalahan beruntun. Jin membalas, pada duel pertama Temar, bagaimana dia dibandingkan denganku saat ini? Boras berkata, dia sedikit lebih kuat darimu sekarang. Namun dia tidak bisa mengalahkan brother biasa yang bukan working, untuk waktu yang cukup lama. Dia bahkan menolak makan selama beberapa hari setelah duel pertamanya. Dia benar-benar depresi, kupikir kau juga seperti itu nantinya. Jin bergumam dalam hati, kalian salah, memangnya kenapa kalau kalah sekali? Tidak seperti Lord Temar, sebelum aku sampai di sini, aku mengalami kekalahan yang tak terhitung jumlahnya. Jin berkata, jika itu yang kalian khawatirkan, maka itu tak ada gunanya, aku berbeda dari Lord Temar. Cerita berpindah di dalam arena. Terlihat orang-orang yang menonton bersorak bergembira, akhirnya ada duel setelah 1000 tahun. Yang akan menjadi lawan, duel dari Jin adalah, Saku sang Thunder Strike. Saku bertanya pada Jin, pewaris, apa kau siap? Jin membalas, tentu saja, tapi aku akan berterima kasih jika kau serius menyerangku dengan niat membunuh. Jika kau menganggap ini sebagai latihan tanding, kau akan kalah, jangan kira kau bisa membunuhku kalau kau tak serius. Saku berkata, kau punya nyali, aku akui itu, tapi itu sudah keterlaluan. Tidak ada yang lebih memuakkan daripada manusia yang tidak tahu kerendahan mereka. Sembari menggunakan kekuatan Illustrious Swordsmanship, Jin membalas dengan tegas, baiklah, aku juga akan serius. Saku yang sangat terkejut berkata dengan suara yang lantang, siapa yang berani mengajarkanmu Illustrious Swordsmanship? Alih-alih menjawab, Jin terus menerjang ke depan. Mustahil, Illustrious Swordsmanship bukanlah sesuatu yang bisa kau gunakan hanya dengan diajarkan dan dilatih. Jin bergumam dalam hati, setiap hari setelah latihan, aku mengulanginya tanpa henti, tekad untuk tidak menyerah. Itu satu-satunya hal yang bisa kulakukan, tak ada yang lain. Seketika itu juga, langit berubah menjadi merah keemasan, ledakan dahsyat meledak di pusat kota, menciptakan gelombang cahaya yang membutakan. Meski ledakan tadi begitu dahsyat, Saku berdiri tegak tanpa sedikit pun goyah, Saku menggenggam erat pedangnya untuk menahan serangan dari Jin. Dengan raungan yang mengguncang udara, dalam sekejap, energi kemasan meledak dari tubuhnya, sorot matanya menyala penuh amarah, serta pupil matanya hampir hilang ditelan oleh cahaya. Dalam mode siap bertarung Saku berkata pada Jin, kau akan menerima ganjaran karena berani menggunakan Illustrious Swordsmanship dengan sembarangan.